waktu dan pengaruhnya. Sekarang kita akan mempelajari memperkirakan informasi dari judul teks. Apa itu judul? Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Judul teks: terjadinya siang dan malam. Perkiraan informasi berdasarkan judul teks tersebut adalah: yang pertama, proses terjadinya siang dan malam. Yang kedua, waktu terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, penyebab terjadinya siang dan malam. Yang keempat, perbedaan siang dan malam. Yang selanjutnya, kita akan belajar menentukan kata kunci pada judul teks. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Ayo, perhatikan contoh kata kunci pada judul teks berikut. Judul teksnya adalah penanggalan kalender Masehi akibat adanya perputaran bumi. Dari judul tersebut, kita dapat menentukan kata kunci yang terdapat pada judul tersebut. Nah, kata kuncinya adalah yang pertama, penanggalan, yang kedua, kalender Masehi, dan yang ketiga, perputaran bumi. Dengan menentukan kata kunci yang terdapat dalam teks, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang akan disampaikan dalam sebuah teks. Selanjutnya kita akan memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks. Nah, langkah-langkah memperkirakan isi teks berdasarkan judul adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatikan judul teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan kata kunci pada judul. Selanjutnya, pahami makna dari kata kunci tersebut. Dan yang terakhir, perkirakan informasi yang akan disajikan. Perhatikan contoh berikut. Judul teks: sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah: yang pertama, sektor ekonomi. Yang kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Perkiraan isi teks berdasarkan judul tersebut: yang pertama, pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih banyak informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, untuk memudahkan kamu dalam membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, dapat kalian buat ke dalam tabel. Nah, adapun contoh tabel dalam membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks dapat kalian lihat seperti pada gambar ya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan kata kunci pada teks. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks.
Selanjutnya kita akan belajar apa itu karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara karangan fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidaknya, imajiner atau tidaknya. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Karangan non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua ada non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, atau prosa. Selanjutnya kita akan belajar menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kemudian, tulislah informasi dari teks tersebut dalam bentuk rangkuman. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.